Karena orang-orang memang tidak tahu membedakan yang mana karamah dan mukjizat sebagainya. Maka perlu kita bahas tentang hal ini sehingga orang-orang tidak gagal faham dalam memahami hal ini. Karena memang hal ini tidak jauh perbedaannya. Sama-sama mereka ini melakukan hal yang ajib. Cuma perbedaannya keajaiban yang mereka lakukan datangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa sallu 'alaihi taslima. Selawat beriringan dengan salam. Marilah sama-sama kita sanjungkan kepada kepangkuan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa setiap nabi dan rasul diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan di manakah perbedaan antara mukjizat dan sihir-sihir itu? Allah memberikan mukjizat kepada Nabi itu disebabkan dengan sebuah sebab. Allah memberikan kepada Nabi mukjizat biar umat-umat Nabi itu percaya bahwa memang Nabi dan Rasul itu adalah utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat adalah sesuatu yang ajib yang dilakukan oleh Rasul untuk menunjukkan kepada umatnya yang pada hakikatnya itu memang tidak mungkin dilakukan oleh manusia atau tidak mampu dilakukan oleh manusia. Tetapi Rasul dan Nabi mampu melakukannya dengan sebab pemberian Allah yang dinamakan mukjizat untuk Nabi itu. Sehingga dengan adanya mukjizat itu umat percaya bahwa itu adalah utusan daripada Allah. Seumpama Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, Allah memberikan kepada Nabi Musa satu mukjizat, yaitu tongkat bisa membelah laut dan tongkat bisa menjadi ular. Itu satu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa agar umat Nabi Musa mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Dan perlu kita ketahui bahwa mukjizat itu bukanlah sihir. Karena sihir itu perbuatan yang dilakukan oleh dukun-dukun. Yang datangnya sihir itu daripada jin ataupun daripada iblis dan sebagainya, bukan datangnya daripada Allah. Itu perbedaannya sihir. Sihir yang melalui jin. Kalau karamah, perbedaannya karamah lagi. Karamah itu ada pada diri ulama. Ulama kalau ada sesuatu yang ajib yang dilakukan oleh ulama itu dinamakan dengan karamah. Misalnya karamah daripada ulama Aceh. Ada seorang ulama yang memang menyambut bom daripada Belanda sehingga tidak meledak bom tersebut. Itu dinamakan karamah. Seumpama karamahnya
daripada abu awi gedah dan sebagainya, itu ada pada diri ulama sehingga disebut itu karamah. Kalau ada pada diri dukun, itu disebut dengan sihirnya. Kalau ada pada diri nabi dan rasul, itu adalah mukjizatnya. Seumpama lagi mukjizat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membelah bulan dan sebagainya. Itu merupakan hal yang ajib yang dilakukan oleh rasul, dan rasul-rasul terdahulu setiapnya memiliki mukjizat. Dan rasul juga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bermacam-macam cobaan-cobaan. Seumpama untuk Nabi Sulaiman alaihi salam, Allah memberikan kekayaan yang berlimpah ruah. Itu suatu mukjizat juga untuk diri Nabi Sulaiman, atau itu satu kelebihan ataupun ujian yang agung untuk Nabi. Demikian juga yang diberikan penyakit kepada Nabi Allah Ayub, itu merupakan ujian kerasulan yang diberikan oleh Allah kepada tiap-tiapnya. Ingin Allah tunjukkan, karena Nabi Ibrahim juga termasuk orang yang kaya raya, rasul yang kaya, sehingga para jin dan iblis berkata, pantas saja Ibrahim itu mau beribadah dan taat kepada engkau ya Allah, karena engkau memberi kepadanya kekayaan yang begitu besar. Wajar. Coba saja kalau Ibrahim itu miskin, dia pasti tidak mau beribadah. Maka Allah mencabut harta Nabi Allah Ibrahim. Ternyata semakin hartanya dicabut, semakin pula giat Nabi Allah Ibrahim untuk beribadah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiapnya sesuatu yang ajib yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi, itu dinamai dengan mukjizat, dan mukjizat itu adalah hal yang wajar dan pantas dilakukan oleh nabi, agar umat-umat nabi mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh rasul-rasul untuk para umat-umatnya. Maka oleh sebab itu kita perlu meyakini bahwa setiap rasul itu adalah utusan Allah, dan Allah memberikan sesuatu yang ajaib kepadanya. Maka sesuatu yang keluar daripada rasul, yang melampaui ataupun di luar batas kemampuan manusia, itu bukanlah sebuah sihir, akan tetapi memang langsung datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Seumpama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berisra dan mi'raj. Perjalanan Nabi mulai Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, itu dinamakan dengan Isra. Sedangkan perjalanan mulai Masjidil Aqsa hingga kepada langit yang ketujuh bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, itu dinamakan dengan Mi'raj. Perjalanan Nabi Muhammad dalam jangkau 12 jam ataupun semalam, sebenarnya itu tidak masuk dalam akal pikiran kita. Karena perjalanan mulai Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa itu bukanlah perjalanan yang dekat, akan tetapi perjalanan yang sangat jauh, tidak dapat ditempuh dengan jangka waktu yang begitu pendek. Demikian sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sampai kepada langit yang ketujuh. Itu adalah sebuah mukjizat yang dicurahkan kepada Rasul, yang diberikan kepada Nabi. Kita pantas dan wajib mempercayai itu, karena setiap Nabi pasti Allah memberikan kelebihannya. Karena di dalam perjalanan Nabi itu, Nabi mendapatkan hal-hal yang ajib, sehingga dalam perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi juga pernah melihat dalam perjalanannya bahwa ada seorang yang sudah sangat tua dan renta, badannya sudah bungkuk, akan tetapi dia menggunakan pakaian yang begitu indah. Tapi sayang, pakaian yang dia gunakan hanya sebatas lutut saja, artinya tidak menutupi seluruh auratnya. Orang yang sudah sangat tua memakai pakaian yang indah, akan tetapi tidak menutupi seluruh badannya. Sehingga Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Hai Jibril, siapakah orang tua itu?" Maka Jibril menjawab, "Muhammad, itu adalah tamsilan umur dunia. Dunia ini sudah semakin tua,
sebagaimana orang tua itu. Dunia ini sudah sangat tua dan sangat bungkuk. Akan tetapi dunia ini semakin tua, semakin dihiasi dengan perhiasan-perhiasan dunia, sehingga umat-umat di dalamnya lupa dengan umur dunia yang sudah sangat tua. Hadirin yang terhormat, di masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berisra dan mi'raj, umur dunia sudah begitu tua. Coba kita bayangkan sekarang, seberapa tuakah sudah umur dunia. Maka oleh sebab itu, ini adalah perjalanan Nabi. Perjalanan ini memang tidak dipercayai oleh akal manusia. Secara logika tidak masuk akal. Akan tetapi Nabi Muhammad melakukannya. Apa itu? Itu adalah satu mukjizat yang memang Allah curahkan atau memang Allah berikan kepadanya. Kita wajib mempercaya. Seseorang yang tidak percaya akan perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi, dia kafir. Dia tidak beriman kepada Rasul. Perbuatan itu memang pernah dilakukan oleh Nabi. Orang yang tidak percaya akan demikian adalah orang-orang yang memang tidak memiliki keimanan tentang hal ini. Bisa jadi orang ini murtad. Karena itu adalah termasuk daripada rukun iman. Yang iman ataupun percaya kepada Rasul. Rasul memang melakukan hal yang demikian. Maka setiap kita mendengar Rasulullah melakukan perbuatan yang ajib, kita wajib mempercayainya. Seumpama Rasul juga pernah membelah bulan sehingga masuk ke dalam bajunya. Hal ini secara logika memang tidak dipercayai oleh akal kita. Akan tetapi kita wajib percaya hal itu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Maka oleh sebab itu, ini merupakan salah satu rukun iman. Kita wajib mempercayai bahawa mukjizat Nabi itu ada, dan untuk Nabi dan Rasul itu dikatakan mukjizat. Jadi inilah perbedaannya. Kalau mukjizat, hal yang ajib dilakukan oleh Rasul dan Nabi, itu dinamakan dengan mukjizat. Kalau yang dilakukan oleh para dukun, ini disebut dengan sihir. Dan jika yang dilakukan itu oleh para ulama, itu adalah karamah-karamahnya. Dan karamah itu bukan tidak ada. Karamah itu memang tidak sangat banyak. Kadang karamah itu dilakukan, kita menyadari ataupun tidak menyadari, pada diri ulama itu sangat banyaklah karamah-karamahnya. Maka inilah tiga perbedaan, kita harus dapat membedakan. Jangan sampai kita mengatakan kepada dukun itu adalah karamah, karena itu bukan karamah, itu sihir namanya. Dan pada ulama itu adalah karamah, dan pada Rasul itu adalah mukjizat. Maka kekurangan dan kejanggalan dalam penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena memang ada kita melihat, karena orang-orang memang tidak tahu membedakan yang mana karamah dan mukjizat sebagainya. Maka perlu kita bahas tentang hal ini sehingga orang-orang tidak gagal faham dalam memahami hal ini. Karena memang hal ini tidak jauh perbedaannya. Sama-sama mereka ini melakukan hal yang ajib. Cuma perbedaannya keajaiban yang mereka lakukan datangnya ataupun asalnya dari mana ataupun tujuannya untuk apa. Maka hal ini perlu kita percaya dan perlu kita pahami betul tentang hal-hal yang demikian ini. Karena jika tidak kita pahami akan hal ini adalah hal yang sangat fatal. Sehingga kita juga dapat murtad dengan hal-hal yang sedemikian ini. Kadang ada orang yang mengaku dirinya Nabi yang ke-26. Dia memiliki mukjizat, itu bukan mukjizat namanya, itu adalah sihir. Karena banyak di zaman sekarang yang mengaku dirinya Nabi, yang mengaku dirinya Rasul yang ke-26, membawa ajaran lanjutan daripada Rasulullah. Itu adalah para dukun. Itu adalah tidak benar. Karena Nabi Muhammad adalah penutup segala rasul. Maka ada orang-orang yang memiliki kekuatan sihir atau ilmu sihir, mempergunakan kesempatan ilmunya itu untuk mengakui dirinya sebagai Nabi. Sehingga adakah umat-umat
yang mau mengikutinya banyak sekali. Sehingga kadang-kadang dirinya tidak mengakui bahwa Nabi, tetapi umatnya mengakui dia Nabi. Seumpama Sai Baba. Sai Baba itu adalah seorang yang ada di India. Dia itu mampu melakukan hal yang ajib. Bahkan dia mampu menghidupkan orang mati. Sehingga banyak sekali umat-umat India, bahkan seluruh dunia, ada orang yang percaya bahwa Sai Baba itu adalah Tuhan. Itu apa namanya? Itu adalah sihir. Sai Baba mampu menghidupkan orang mati. Ribuan orang mati mampu dia hidupkan. Jika ada orang yang sakit, dia mampu menyembuhkan. Itu apa namanya? Itu bukan mukjizat, tapi itu adalah sebuah sihir yang dia lakukan. Dia mampu mengeluarkan tepung daripada tangannya, dan dengan tangannya itu dapat menyembuhkan orang mati. Dalam satu riwayat cerita, Sai Baba itu telah mengelilingi dunia. Sai Baba mampu mengelilingi dunia dalam jangkau 3 menit. Dia mampu mengelilingi 10 negara. Begitulah kecepatannya. Dan ia dapat terbang. Apakah itu mukjizat atau karamah? Jawabannya bukan. Itu adalah sihir yang dilakukan oleh dirinya dengan berkat, atau bukan berkat ini, dengan pertolongan daripada jin dan syaitan. Maka Sai Baba ini adalah orang yang memiliki sihir yang sangat besar, yang mampu mempengaruhi orang-orang yang imannya masih tidak kuat. Sehingga 3 ulama yang ingin datang kepada Sai Baba untuk menyadarkan diri Sai Baba bahwa aliran yang dibawanya adalah aliran sesat, dan 3 ulama tersebut menjadi pengikut setianya, menjadi pengikut setia daripada Sai Baba. Maka hal ini, hal yang dilakukan oleh Sai Baba mampu menghidupkan orang mati. Demikian juga dengan Rasul terdahulu seperti Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang mati. Apakah sama di antara keduanya? Tidak. Jawabannya tidak. Yang dilakukan oleh seumpama orang seperti Sai Baba adalah sihir namanya. Yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam adalah mukjizat namanya. Maka hal ini perlu kita membedakan, dan perlu engkau ketahui bahawa Sai Baba juga termasuk dajjal-dajjal kecil, 30 dajjal sebelum keluarnya dajjal yang besar. Maka hadirin yang terhormat, semoga kita dapat dijauhkan daripada pengaruh-pengaruh yang demikian, dan semoga kita selalu menjadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.